Hidup itu lucu. Kadang yang kita kira cinta sejati ternyata cuma persinggahan. Kadang yang datangnya tiba-tiba justru jadi takdir paling indah. Aku bukan perempuan sempurna. Masa laluku gak bersih. Hatiku pernah hancur, bodoh karena cinta dan terlalu polos buat tahu mana tulus mana modus. Tapi aku belajar, pelan-pelan, sambil nahan tangis dan kecewa. Hari itu, pertama kali nyampe di kos-kosan deket pabrik, rasanya campur aduk. Antara seneng, deg-degan, tapi juga sepi. Kosnya kecil, masih bau cat baru, kasurnya tipis, kipas anginnya kotor. Tapi ya udahlah, namanya juga hidup di kota buat pertama kalinya. Aku Devi, umurku 19 tahun, cuman lulusan SMP tapi sempet ikut pelatihan kerja dari LPK deket rumah. Alhamdulillah, aku keterima kerja di pabrik tekstil di kota. Jauh dari kampung, jauh dari orang tua, tapi aku pengen mandiri. Sore itu, aku lapar, keluar cari makan ke warung dekat pabrik. Duduk sendirian, lihat menu aja bingung. Terus ada suara cowok nyapa dari sebelah. Baru ya kerja di sini. Aku nengok, cowoknya kurus, kulitnya bersih, senyumnya santai banget, pakai jaket pabrik. Kayaknya udah senior di situ. Iya mas, baru banget, mulai besok. Jawabku pelan sambil senyum. Wah semangat ya, aku Agung. Udah lama kerja di pabrik ini, kalau nanti bingung atau butuh bantuan, bilang aja. Siap Mas Agung, makasih banyak ya. Kami ngobrol sebentar, orangnya supel banget, suka bercanda, ngomongnya ringan, dan entah kenapa bikin aku nyaman. Pas aku balik ke kos malam itu, rasanya kayak aneh. Mukanya Mas Agung kebayang terus. Aku senyum-senyum sendiri kayak orang bodoh. Padahal baru kenal, tapi ada rasa hangat aja kalau inget dia. Besoknya, hari pertama aku kerja, pakai seragam, dandan tipis-tipis, terus jalan ke pabrik, di dalam aku celingukan cari tempat. Gak lama Mas Agung nyamperin sambil bawa minuman botol. Buat kamu, pasti haus kan? Katanya sambil senyum. Aku langsung terharu. Makasih mas. Tenang aja, hari pertama tuh biasanya pusing, tapi lama-lama bakal terbiasa. Aku bantuin nanti ya kalau kamu bingung. Dan emang bener, siangnya pas aku kesusahan nginput data, Mas Agung datang nolongin. Dia berdiri deket banget, tangannya ikut nunjuk-nunjuk ke monitor, padahal bisa aja dari jauh. Tapi aku gak keberatan, aku malah seneng, deg-degan. Sore harinya hujan deras, aku duduk di depan pabrik nunggu reda. Tiba-tiba Mas Agung datang bawa 2 bungkus gorengan. Laper ya? Nih makan dulu, jangan masuk angin. Aku senyum kecil. Mas Agung baik banget sih. Dia duduk di sebelahku. Aku gak bisa diem aja lihat kamu kehujanan, kasihan. Aku diem, tapi rasanya hangat. Dikasih gorengan aja bikin aku ngerasa diperhatiin. Padahal selama ini gak ada yang gitu ke aku, kecuali ibu. Hari-hari awal kerja, aku makin sering bareng Mas Agung. Dia selalu muncul pas aku lagi butuh bantuan. Kadang bantuin input data, kadang nemenin pas istirahat makan siang. Aku gak ngerti, dia emang perhatian ke semua orang atau cuma ke aku aja sih. Tapi perhatiannya itu bikin aku nyaman. Devi, nanti pulangnya bareng aku aja ya, katanya suatu sore. Aku ngangguk pelan, gak ngerepotin mas. Enggak lah, kamu kan masih baru, lagian kos kamu juga searah. Dari situ, tiap sore aku jadi sering bonceng motor dia. Aku duduk di belakang, awalnya kaku, tapi makin lama makin santai. Bahkan kadang, aku sandarin kepala di punggungnya kalau lagi capek banget. Dia juga gak komentar apa-apa, cuma senyum-senyum aja. Suatu malam, aku kirim pesan ke dia. Mas Agung, makasih ya hari ini. Gak sampai semenit dia bales. Tumben manis banget pesannya, kangen ya? Aku ketawa baca itu, tapi jari ini ngetik juga. Iya sih, dikit. Gak lama, lalu dia video call. Aku kaget, tapi aku angkat.
Wajahnya muncul di layar, rambut acak-acakan, senyumnya kayak biasa, nyebelin tapi bikin kangen gitu. Devi kelihatan capek, udah makan belum? Belum, males keluar. Kalau aku deket, udah aku bawain mie rebus sama telur ceplok tuh. Aku senyum. Mas Agung, jangan terlalu baik gitu dong. Kenapa emangnya? Nanti aku baper. Dia diam sebentar, lalu jawab, ya udah, baper aja. Aku juga nggak bisa nggak mikirin kamu, Dev. Aku kaget, deg-degan, layar HP tiba-tiba buram, padahal bukan karena sinyal, tapi karena mataku ngembun sendiri. Itu malam pertama dia bilang kayak gitu, dan jujur, aku nggak bisa tidur nyenyak malam itu. Antara seneng, bingung, dan ya aku benar-benar udah suka. Seminggu kemudian aku sakit, badan demam, kepala pusing, nggak masuk kerja. Kosan sepi banget, dan aku cuman bisa baring lemes di tempat tidur. Siangnya, ada yang ketuk pintu. Pas aku buka, Mas Agung berdiri di depan pintu sambil bawa kantong plastik isi bubur dan obat. Kamu kok nggak ngabarin? Tadi aku cari-cari di pabrik, nggak ada. Aku langsung mewek, entah kenapa. Ngeliat dia datang pas aku lagi nggak berdaya tuh, rasanya hangat banget. Dia nyuapin aku makan, beneran, aku udah nolak, tapi dia maksa. Sini, buka mulut, gak usah malu. Aku kalah, aku makan dan aku makin jatuh. Mungkin ini yang dinamakan cinta. Wajar aja, selama ini aku belum pernah sekalipun pacaran. Setelah makan, aku ketiduran, tapi pas bangun, dia masih duduk di sampingku, ngeliatin aku tidur, gak ngomong, cuman senyum. Udah mendingan? Tanyanya pelan. Aku angguk pelan. Mas Agung, makasih ya. Dia pegang tanganku sebentar, lembut, lama. Devi, kamu tahu nggak? Semenjak ketemu kamu, aku ngerasa hidupku lebih rame. Aku cuman bisa mandangin dia, bener-bener lupa sama dunia luar. Tanggal 5 harusnya gajian, tapi pagi itu pas aku buka grup kerja di aplikasi chatting, ada pengumuman dari HRD. Gaji karyawan bulan ini akan dibayarkan tanggal 10 karena kendala transfer dari pusat. Aku bengong, sumpah rasanya kayak disiram air es. Uang sakuku dari kampung, tinggal sisa recehan buat beli kopi sachet. Isi dompet nggak nyampe 20.000. Itu pun udah termasuk koin logam. Siangnya, aku duduk di teras, kosan lihatin langit yang mendung, perut keroncongan, tapi aku tahan. Rasanya malu mau minjem ke temen kos, apalagi baru kenal. Akhirnya aku nekat ngechat Mas Agung. Mas, aku mau pinjem uang dikit, boleh nggak? Dia langsung bales, boleh Dev, tapi aku cuma bisa bantu buat bayar kosmu dulu, soalnya aku juga belum gajian. Aku diam sebentar, tapi terus dia lanjut. Tapi kalau soal makan gampang, nanti aku bawain dari rumah ya, siang sama malam. Awalnya aku nolak, malu, gak enak. Tapi sore itu dia beneran datang ke kos. Bawa 2 bungkus nasi rames, 1 buat aku, 1 buat dia. Gak usah banyak mikir, makan dulu, nanti malah makin pusing, katanya sambil nyodorin bungkus nasi. Akhirnya kami makan bareng di teras kos, cuman berdua. Aku diam, kikuk, sedangkan dia malah santai banget. Kamu tuh lucu banget loh, pas lagi bingung. Mukanya kayak anak ayam kecebur got. Godanya sambil ketawa. Aku ngetawain diri sendiri juga. Masih bisa-bisanya ngehina di tengah kemiskinan orang, kataku pura-pura manyun. Dia ketawa makin kenceng, dan entah kenapa suara ketawanya tuh nyenengin, nular. Lama-lama aku juga ikut ketawa. Di hari-hari berikutnya sebelum gajian, kebiasaan itu terus kejadian. Mas Agung bawa bekal dari rumah dan kami makan bareng siang dan malam. Kadang dia nyuapin aku sambil bercanda, kadang aku protes, tapi senyumku nggak bisa sembunyi. Obrolan kami makin panjang, yang awalnya cuma soal kerjaan, lama-lama jadi cerita masa kecil, cita-cita, sampai hal-hal remeh. Mas Agung tuh supel banget, selalu punya bahan ngobrol dan humornya nggak garing.
Aku yang awalnya ngerasa canggung malah makin nyaman. Makin sering nunggu-nunggu jam makan, makin seneng kalau dia datang bawa bekal dan senyum, dan makin suka. Kadang pas dia duduk deket aku bisa ngerasain deg-degan yang aneh. Kadang aku pura-pura main HP biar nggak kelihatan gugup, tapi aslinya aku seneng dia di situ. Malam keempat makan bareng, aku berani nanya, "Mas Agung, kenapa sih baik banget ke aku?" Dia diem sebentar, noleh ke aku, terus jawab sambil senyum tipis. "Karena aku suka lihat kamu semangat, Dev. Kamu polos, jujur, dan bikin aku pengen jagain." Aku gak bisa jawab, cuma senyum dan nunduk. Tapi dalam hati, aku udah jatuh makin dalam. Akhirnya, setelah kerasa lama banget, tanggal 10 gajian juga. Tapi anehnya, meski sekarang aku udah bisa beli makan sendiri, aku tetap nunggu Mas Agung bawain bekal dari rumah. Dan dia juga tetap aja muncul tiap siang dan malam bawa 2 bungkus nasi, kayak biasa. "Dev, katanya udah gajian, tapi masih nungguin aku dateng ya?" Godanya sambil nyodorin makanan, aku pura-pura manyun. "Ya, mendingan lah, gratis, daripada beli sendiri terus makan sambil liatin tembok." Dia ketawa. "Alasannya lucu kamu, manja banget, tapi aku suka." Akhirnya, kebiasaan makan bareng itu berlanjut. Bedanya, sekarang udah gak di teras lagi, kami makan di dalam kamar. Duduk lesehan di lantai, sambil ngobrol, sambil nyuap-nyuapan, kadang malah rebutan lauk kayak bocah. Suatu malam, habis makan, kami berdua duduk nyender di dinding. Lampu kamar cuma 1, redup, hawa kamar agak hangat, tapi adem di hati. Aku lepas kerudung, rambutku dibiarkan terurai, dan dia duduk di sampingku, nyender juga. Obrolannya ngalor ngidul, kadang serius, kadang receh banget. "Mas Agung tuh sebenarnya pengen jadi apa sih waktu kecil?" Tanyaku sambil nyender. Dia mikir sebentar. "Pengen jadi baik aja." Waduh, berat amat. Gak ada cita-cita yang lebih realistis. Aku ngetawain. "Ya realistisnya sekarang jadi baik buat kamu aja, Dev." Aku mendelik. Cia, gombalnya mulai keluar. Kami ketawa bareng. Tapi setelah itu, suasana jadi agak sepi. Gak canggung, cuman tenang. Lalu, tanpa sadar, aku nyenderin kepala ke bahunya. Dia gak banyak gerak, cuma diam sebentar. Lalu dia ngelirik ke arahku. Aku tetap diam. Lalu pelan-pelan, aku ngerasa ada sentuhan hangat di rambutku. Dia nyium rambutku, lembut, pelan, tapi bikin jantungku lari maraton. Aku noleh, dia juga noleh. Pandangan kami ketemu, gak ada kata, gak ada suara, tapi semuanya kayak berhenti. Lalu bibir kami saling nyari. Itu bukan ciuman yang heboh, pelan lembut, tapi bikin mataku merem sendiri, dan tubuhku gemetar. Nafasku nyangkut, tapi aku gak pengen lepas. Itu cuman pertama sama cowok di dalam hidupku, dan sejak detik itu, aku tahu perasaan ini bukan cuman kagum atau suka. Tapi lebih dari itu, sesuatu yang nggak bisa dijelasin, tapi juga nggak bisa dihentikan. Waktu kami akhirnya saling melepas, dia usap pipiku pelan dan bisik, "Devi, kamu manis banget." Aku senyum, tapi hatiku masih berdebar kayak orang dikejar-kejar kenangan. Dan aku tahu, ciuman itu kayaknya enggak akan pernah aku lupa. Di kos ini, jauh dari rumah, hidupku 2 bulan terakhir ini berubah total. Kalau dulu aku pulang kerja cuma langsung rebahan, sekarang yang kutunggu malah suara motor Mas Agung di depan kos. Kalau dulu aku makan seadanya, sekarang selalu ada bekal dari rumahnya. Dan kalau dulu aku suka bingung mau cerita ke siapa, sekarang semua unek-unek bisa tumpah ke dia. Mas Agung makin sering nongkrong di kamarku, bahkan hampir tiap hari. Kadang cuman ngobrol, kadang beneran nemenin makan, kadang juga duduk berdua diem aja sambil dengerin lagu dari HP, dan aku suka semuanya. Banget malahan, serasa nyaman banget.
Kadang aku ngerasa aneh sendiri, kenapa bisa secepat ini sayang banget sama seseorang. Tapi tiap aku lihat senyum dia, cara dia bercanda, atau waktu dia ngelus rambutku pelan sambil bilang, "Kamu tuh lucu banget, Dev." Semua rasa aneh itu hilang. Sampai akhirnya hari gajian datang lagi, aku udah seneng dong, udah nulis daftar mau beli ini itu. Tapi pas siang-siang istirahat kerja, HP ku bunyi, nomor rumah ibu, aku angkat buru-buru. "Devi, adikmu belum bayar SPP 3 bulan. Sekolah nelpon ibu, kalau bisa bantu ya. Nah, ibu bingung belum panen." Aku langsung diem, rasanya kayak ditampar kenyataan. Aku nelen ludah. "Iya bu, nanti aku bantu." Sore itu, aku transfer hampir semua gajiku ke rekening ibu. Gak nyisa banyak, bahkan buat beli sabun pun mikir 2 kali. Malamnya, aku duduk di kasur sambil ngelamun. Mas Agung datang bawa makanan kayak biasa. "Kok lemes banget sih? Gak semangat?" tanyanya sambil naruh bungkus makanan. Aku senyum tipis. "Baru gajian tapi langsung habis, Mas." Dia duduk di sampingku. "Kenapa emangnya?" Aku ceritain semuanya. Tentang adikku, SPP, telepon dari ibu, dan gajiku yang amblas. Aku cerita tanpa filter. Aku cerita karena aku percaya, biar beban berkurang pikirku. Mas Agung diam sebentar, lalu berdiri, buka dompet, dan ngeluarin beberapa lembar uang. "Ini buat kamu, Dev, buat sebulan ke depan." Aku melotot. "Loh mas, jangan, aku malu." Tapi dia narik tanganku, nyelipin uang itu di telapak tanganku. "Dengerin ya, kamu gak usah malu, aku di sini buat kamu. Kamu udah kayak adik buatku." Aku gak kuat nahan air mata, aku tunduk, dan dia peluk aku dari samping. Aku nyender lagi di bahunya, hangat, aman, nyaman, aku bisa dengar detak jantungnya pelan. "Mas Agung baik banget," bisikku. Dia senyum, "Karena kamu juga baik, Dev." Malam itu, aku gak bisa tidur. Bukan karena bingung soal uang, tapi karena hatiku makin yakin, aku beneran cinta sama dia. Terlalu cinta. Dan aku gak pengen kehilangan dia, apapun yang terjadi nanti. Hari Sabtu sore sepulang kerja, Mas Agung tiba-tiba nongol di depan kos sambil senyum lebar. "Dev, mandi Gi, ganti baju yang enak. Aku ajak kamu jalan-jalan sore ini." Aku kaget, mataku langsung berbinar. "Serius nih mas?" "Mau banget." "Ya serius lah, kamu kan belum pernah refreshing, sekali-kali boleh dong." Gak pakai lama aku langsung mandi, hati rasanya dak dikduk, kayak anak kecil mau piknik pertama kali. Aku pilih baju paling cakep yang aku punya. Cuman kaos lengan panjang sama celana jeans. Tapi cukup bikin aku percaya diri. Biarpun cuma anak kos, aku juga pingin tampil cantik di depan Mas Agung. Kami naik motor berdua. Angin sore pegunungan nyapu rambutku pelan-pelan. Taman bunga yang kami tuju ternyata di daerah atas, agak dingin, tapi pemandangannya, Masya Allah, cantik banget. Warna-warni bunga, udara segar, dan suara tawa anak-anak kecil yang lari-larian, bikin hatiku tenang. Aku belum pernah sejauh ini jalan-jalan, gak pernah ada yang ngajak juga. Sambil jalan di antara kebun bunga, aku iseng nyubit lengan Mas Agung. "Mas, aku jadi cewek paling bahagia hari ini. Makasih ya." Dia senyum sambil ngelus rambutku. "Kamu emang harus bahagia, Dev. Kamu pantas buat itu." Habis maghrib, kami turun, langit udah mulai gelap, angin makin dingin. Aku makin merapat peluk dari belakang saat naik motor. Aku peluk erat-erat sambil nyender di punggungnya. "Mas, jangan ngebut ya. Enak nih peluk kamu sambil jalan pelan," candaku. Mas Agung ketawa. "Nanti jangan nyesel ya kalau makin sayang." Aku cuma nyengir. Jujur aja aku udah terlanjur sayang, Mas. Sekitar jam 7 malam, saat itu kami perjalanan arah balik ke kosku. Kami udah turun agak ke bawah. Tiba-tiba Mas Agung belokin motornya masuk ke halaman hotel kecil di pinggir jalan. Aku sempet kaget. "Loh, Mas?"
Ini ngapain kita kesini? Nggak lama, dia matiin motor, lepas helm dan nyengir gitu. Besok kan libur, daripada pulang kemalaman, capek di jalan, istirahat bentar di sini, tenang aja, aman kok. Aku diam sebentar, ragu, tapi karena dia bilang tenang aja sambil lihat aku dengan tatapan lembut, akhirnya aku angguk pelan. Iya deh, asal Mas janji nemenin aku ngobrol sampai aku ketiduran. Dia ketawa. Siap deh, tapi jangan ngambek ya kalau aku ketiduran duluan. Kami masuk bareng, aku agak gugup, tapi juga merasa nyaman. Malam belum selesai, tapi di dalam hatiku, perasaan ke Mas Agung udah makin dalam dan gak bisa balik lagi. Begitu masuk kamar hotel itu, aku langsung takjub. Kamarnya wangi, rapi dan dingin, jauh banget dari kamar kosku yang sempit dan gerah. Lampunya temaram, tempat tidurnya gede dan empuk. Rasanya aku kayak masuk dunia lain. Jujur belum pernah masuk kamar semewah ini. Aku langsung duduk di pinggir tempat tidur, nyalain TV, terus rebahan santai. Mas Agung duduk di sebelahku, nyender juga sambil nyetel saluran TV yang isinya acara-acara lucu. Nyaman banget ya, Dev? Tanya Mas Agung sambil senyum. Aku angguk cepat. Banget, Mas. Baru kali ini aku masuk kamar kayak gini. Kalau kamu seneng, aku ikut seneng. Kami ketawa-tawa nonton acara TV bareng. Kadang Mas Agung suka godain aku, gelitikin perutku, bikin aku refleks ketawa dan cubit tangannya pelan. Mas, udah Mas, jangan geli, kataku sambil meringkuk. Lah, kamu lucu sih. Liatin kamu ketawa itu bikin aku pengen nyium. Candanya sambil nyengir. Aku cuman mesem malu, tapi dalam hati jantungku deg-degan. Rasanya seneng banget bisa deket gini sama Mas Agung. Lama-lama, suasananya jadi hening. Cuman suara TV pelan yang masih nyala. Kami berdua duduk berdempetan, aku sandarin kepalaku di bahunya. Rasanya nyaman banget, kayak pelukan hangat di tengah dinginnya malam pegunungan. Mas Agung pelan-pelan noleh, terus tangannya megang daguku. Aku ikut noleh, mataku ketemu matanya. Dek, dia majuin wajahnya pelan-pelan. Aku cuman bisa nutup mata, lalu terasa bibirnya nempel di bibirku. Ciuman itu lembut, pelan dan lama. Itu ciuman keduaku, tapi rasanya tetap deg-degan kayak yang pertama. Kami terus aja berciuman. Mas Agung makin erat meluk aku. Aku nyandar di pelukannya. Lemas tapi hangat. Tiba-tiba dia bisik di telingaku. Dev, boleh ya? Malam ini aku milikin kamu sepenuhnya. Aku diam, bukan karena takut, tapi karena aku gak tahu harus jawab apa. Aku sayang Mas Agung. Aku percaya sama dia, jadi aku cuma angguk pelan. Setelah itu, semuanya berjalan seperti air mengalir. Mas Agung yang tuntun semuanya, aku cuma ngikut. Aku nurut, meskipun masih deg-degan, tapi karena aku percaya sama dia, aku gak takut. Sentuhannya begitu lembut, caranya manja, pelukannya hangat. Malam itu, aku kasih semuanya ke Mas Agung. Bukan karena paksaan, tapi karena aku udah jatuh cinta terlalu dalam. Setelah semuanya selesai, aku rebahan di dadanya. Dia elus rambutku sambil nyium keningku. Dev, kamu luar biasa. Makasih ya, udah percaya sama aku. Aku cuma senyum kecil. Ini rasanya aneh. Ada rasa sakit seperti ada yang hilang, tapi kok aku suka, gak tahu kenapa. Dalam hati aku bilang, aku udah kasih semuanya ke kamu, Mas. Semoga kamu gak ninggalin aku. Aku bangun pagi, itu masih setengah ngantuk. Selimut udah kusut. Cahaya dari jendela kamar pelan-pelan masuk ke ruangan. Pas aku noleh ke samping, Mas Agung masih ada di sebelahku. Dia senyum tipis, terus langsung nyium pipiku. Pagi cantik, masih ngantuk? Aku senyum malu, dikit tapi seneng. Dia peluk aku, terus... Ya, lagi-lagi Mas Agung ngajak aku ngelakuin itu. Awalnya aku sempet ragu, tapi ya gimana? Aku juga gak bisa nolak. Aku sayang dia, dan dia selalu manis banget ke aku. Aku nurut aja kayak semalam. Aku masih belum ngerti
kalau hubungan itu bisa bikin cewek telat atau gimana. Aku polos. Aku cuma tahu aku pengen Mas Agung terus di sampingku. Selesai semua, sekitar jam 10 siang kami keluar dari hotel. Cuaca cerah, suasananya kayak abis mimpi semalam. Aku bonceng Mas Agung lagi, dan sepanjang jalan pulang, rasanya pengen terus peluk dia dari belakang. Pas nyampe kos, aku turun sambil senyum kecil, Mas Agung bantu bawain tasku. "Aku nemenin kamu bentar ya," katanya sambil masuk ke kamar kosku. Kami duduk bareng di kasur. Aku sandarin kepala ke bahunya lagi. Rasanya nyaman banget, tapi cuma sebentar. "Aku harus pulang siang ini, Dev. Ada urusan di rumah," katanya sambil berdiri. Aku langsung manyun. "Nggak bisa temenin aku lebih lama, Mas." Dia cuma senyum tipis. "Maaf ya sayang, nanti malam aku kabarin." Aku angguk pelan. Tapi begitu dia keluar dan pintu kamar kos nutup, aku langsung ngerasa kosong. Biasanya aku senang sendiri, tapi setelah semalam, setelah pagi tadi, aku ngerasa pengen terus bareng dia. Aku duduk sendirian di kasur, ngelamun sambil peluk bantal. Hati aku mulai mikir yang aneh-aneh. Mas Agung, kenapa buru-buru banget pulangnya? Beneran ada urusan? Atau emang dia gak bisa terlalu lama sama aku? Entah kenapa, perasaan nyaman itu mulai bercampur sama rasa cemas. Tapi, aku coba buang jauh-jauh. Aku masih percaya sama Mas Agung. Aku masih pengen percaya. Tapi, untuk pertama kalinya, sejak kenal dia, hatiku mulai ngerasa ada yang gak beres. Sejak jalan-jalan ke taman bunga itu, Mas Agung makin sering nyamperin aku ke kos. Tapi beda, kali ini dia lebih... Gimana ya? Lebih sering nyari momen buat deket-deket yang gituan. Kadang ngajak di kos, kadang ngajak ke hotel lagi kalau pas hari libur. Dan aku gak pernah nolak. Aku bener-bener ngerasa sayang banget sama dia. Aku anggap dia satu-satunya orang yang aku punya di sini. Tapi makin lama, ada rasa yang pelan-pelan bikin aku gelisah. 3 minggu setelah malam pertama itu, aku sadar sesuatu udah lewat dari tanggal biasanya, tapi aku belum juga datang bulan. Aku panik, aku bingung, aku takut, tapi aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Temanku, aku nggak punya yang deket. Satu-satunya orang yang aku percaya ya, iya, Mas Agung. Akhirnya, sore itu aku berani diri cerita pas Mas Agung datang ke kos. "Mas, aku kayaknya telat." Bisiku pelan sambil duduk di kasur. Dia noleh, alisnya naik dikit. "Telat? Maksudnya?" Aku angguk pelan. "Iya, udah telat seminggu. Aku takut, Mas." Dia langsung duduk deket aku. Tangannya pegang tanganku. "Shh, tenang ya. Jangan panik dulu. Kadang emang bisa telat kok. Bisa karena capek, stres, hormon, banyak sebab. Tapi aku beneran takut, Mas." "Enggak, Papa. Aku di sini ya. Kita hadapi bareng. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu." Aku diam. Dalam hati masih panik, tapi sedikit lega dengar dia bilang begitu. Dan benar aja, seminggu setelah itu, aku akhirnya datang bulan. Aku duduk di kamar mandi kos, senyum-senyum sendiri sambil nahan lega. Rasanya kayak beban seberat ransel penuh batu, akhirnya copot dari pundak. Pas aku kabarin Mas Agung, dia juga langsung bales. "Syukurlah sayang," lengkap sama emoji peluk. Tapi entah kenapa, justru setelah itu, aku ngerasa ada yang beda. Pas aku lagi datang bulan, Mas Agung jadi jarang betah di kos. Biasanya dia bisa nongkrong lama, ngobrol sampai larut, atau sekedar leyeh-leyeh bareng, tapi kali ini beda. "Mas, kok buru-buru pulang?" tanyaku suatu malam, pas dia tiba-tiba berdiri. "Capek, Dev. Besok kerja lagi, aku pulang dulu ya." Dia cium keningku sekilas terus pergi, dan itu kejadian berulang beberapa kali selama aku datang bulan. Aku mulai mikir, apa cuma itu alasannya? Sebenarnya
Ada apa sama Mas Agung? Kenapa perasaanku kayak ditarik-tarik? Kadang aku dipeluk erat banget, kadang aku kayak nggak penting. Aku mulai nyari alasan buat ngebelain Mas Agung. Tapi di sisi lain, hati kecilku pelan-pelan nanya, kalau dia beneran sayang, kenapa cuman hadir waktu aku bisa kasih sesuatu? Dan malam itu, aku pertama kalinya ngerasa takut banget kehilangan. Sore itu, langit agak mendung waktu aku jalan keluar dari pabrik bareng beberapa temen. Capek, keringetan, tapi aku semangat karena biasanya jam segini Mas Agung udah nungguin di depan gang kos. Tapi langkahku berhenti di seberang jalan, berdiri seorang perempuan pakai jaket merah, rambutnya dikuncir. Di belakangnya ada anak kecil, umur 5 tahunan, duduk di jok motor, ngisep permen. Perempuan itu noleh ke aku, matanya tajam, terus tiba-tiba dia jalan nyamperin. "Kamu yang namanya Devi?" Aku bengong. "Iya." Langsung aja dia nyerocos. "Kamu ya yang udah ganggu rumah tangga aku." Suaranya kenceng, bikin kepala orang-orang mulai nengok. "Cewek kampung, polos," katanya. "Polos dari mana?" "Udah tidur sama suami orang masih bisa senyum-senyum." Aku kaget. Jantungku berhenti sepersekian detik, telingaku panas, mata langsung basah. Aku nggak tahu dia udah punya istri." Suaraku pelan, nyaris nggak kedengeran sendiri. "Nggak tahu," katanya, "udah main ke hotel bareng, tiap hari di kos kamu." "Kamu pikir suami aku kerja lembur tiap hari?" "Hah?" Suasana makin ramai, karyawan lain mulai bisik-bisik. Ada yang videoin, aku cuman bisa berdiri di situ, malu, panas, gemetar, gak tahu harus gimana. "Mas Agung tuh suami aku dan ini anaknya." Dia nunjuk anak kecil di motor yang masih asik isap permen. Aku gak kuat lagi, langsung aku putar badan, jalan cepat-cepat ke arah kos. Gak peduli sepatu basah kena genangan, gak peduli semua orang mandangin aku. Air mataku udah ngalir deras, aku tutupin wajah pakai jilbab seadanya. Sesampainya di kamar, pintu langsung aku kunci, aku nyari HP, nelpon Mas Agung, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku coba lagi, tetap sama. Malam itu, untuk pertama kalinya, sejak aku kenal Mas Agung, aku benar-benar sendiri. Biasanya dia datang, walau cuma sebentar, bawa makanan bercanda, godain aku. Tapi malam itu sepi, aku cuma duduk di kasur, peluk bantal dan nangis berkali-kali. Aku buka galeri, lihat foto-foto kita berdua, lihat pesan-pesan dia yang dulu manis banget. Rasanya kayak tusukan kecil di dada, makin lama makin nyakitin. "Mas, kenapa bohong?" Aku bisik sendiri tapi gak ada jawaban, dan malam itu aku gak bisa tidur. Besok paginya, aku masuk kerja dengan perasaan campur aduk. Mata bengkak gara-gara semalaman nangis, tapi aku paksa buat senyum. Sayangnya, senyum itu malah disambut tatapan sinis dari orang-orang sekitar. Baru aja masuk area produksi, aku udah ngerasa ada yang aneh. Temen-temen cewek yang biasa ngobrol bareng, cuman lirak-lirik, ada yang bisik-bisik, ada yang senyum sinis. Bahkan si Wulan yang biasanya rame pun cuman ngangguk dingin waktu aku sapa. Aku jalan lewatin lorong, denger jelas bisikan pelan. "Itu tuh yang dilabrak kemarin. Iya pelakor, padahal kelihatan polos." Sakit, tapi aku pura-pura gak denger. Padahal rasanya pengen nangis lagi, tapi aku tahan. Waktu jam istirahat siang, aku makan di pojokan kantin sendiri. Baru beberapa suap, tiba-tiba bayangan familiar muncul di sampingku. "Devi, ayo cepetan ikut aku bentar." Suara Mas Agung pelan. Aku cuman ngeliat dia sebentar. Raut mukanya beda, lebih kusut dari biasanya. Tapi entah kenapa, hatiku langsung luluh. Di perjalanan ke kos, aku sama Mas Agung gak banyak ngomong. Sampai di kamar, dia duduk di kasur, aku duduk di lantai dekat kaki kasurnya. Beberapa detik cuman hening. "Maaf ya Vi, kemarin itu kacau banget."
Akhirnya dia ngomong juga. Aku diem. HP-ku dibanting sama dia waktu ribut, makanya nggak aktif. Aku angkat kepala. Terus, sekarang gimana? Mas Agung megang tanganku. Aku udah nggak bisa lanjutin rumah tangga ini, Vi. Dia udah sering curigaan dan kejadian kemarin bikin aku makin yakin kalau kami emang udah nggak cocok. Aku cuman dengerin, hati rasanya nano-nano, nggak tahu mau gimana ini. Aku bakal cerai. Serius? Tapi aku butuh waktu. Kamu sabar ya, katanya lagi sambil meremas pelan tanganku. Dan seperti biasa, aku nurut. Aku iyain aja semua omongannya. Aku terlalu sayang. Hari-hari berikutnya, hubungan kita malah makin lengket. Enggak lagi sembunyi-sembunyi. Malah udah kayak pasangan resmi. Mas Agung sering banget mampir ke kos. Kadang jemput pulang kerja, kadang bawain makan. Temen-temen pabrik udah pada tahu. Meskipun tatapan sinis dan omongan belakang makin kenceng, aku tutup kuping. Yang aku pikirin cuman Mas Agung. Biarin orang mau ngomong apa, katanya suatu malam sambil rebahan di kamarku. Yang penting kamu percaya aku. Dan aku percaya walaupun jauh di hati kecil, ada perasaan gak nyaman yang mulai tumbuh pelan-pelan. Sudah hampir setahun aku sama Mas Agung jalan bareng. Kalau dihitung-hitung, entah berapa kali kami bareng di kamar kos, di hotel, di mana aja yang bisa ngumpet dari dunia. Udah bukan rahasia, hubungan kami bukan sekadar pacaran biasa. Tapi aku gak pernah ngerasa murahan, karena aku cinta, aku tulus dan aku percaya Mas Agung juga cinta. Sebentar lagi cerai, Vi, sabar ya. Itu kalimat yang paling sering dia ucapin tiap kali aku tanya soal istrinya. Dan aku, bodohnya aku selalu percaya, aku selalu nunggu. Malam itu, kami lagi di sebuah hotel langganan, habis makan malam bareng, terus lanjut seperti biasanya, pelukan, ciuman, sampai akhirnya sama-sama lelah dan rebahan. Aku sandarin kepala di dadanya, hening, cuma suara AC dan napas kita yang terdengar. Mas, aku mulai pelan. Masih lama gak sih cerainya? Tanyaku sambil neken pipi ke dadanya. Dia diam, aku bangun, duduk nyender ke kepala ranjang. Mas, aku serius. Aku udah nunggu hampir setahun. Aku udah ngasih semua ke Mas, tapi kok rasanya Mas gak bener-bener jalanin janji itu. Mas Agung masih tiduran, ngelirik ke aku sebentar, lalu buang pandang ke langit-langit. Vi, aku bukannya gak niat, tapi cerai itu gak gampang. Aku mulai kesel. Tapi Mas janji kan? Berkali-kali janji. Aku udah ngorbanin banyak buat Mas, bahkan lebih dari yang Mas tahu. Masih gak ada jawaban pasti. Aku berdiri, ambil jaket dan tas, antarin aku pulang. Kataku datar. Vi, jangan kayak gitu dong. Kita lagi enak-enaknya. Dia coba narik tanganku, aku tepis. Aku serius, Mas. Kalau Mas emang gak bisa jawab sekarang, aku pulang. Akhirnya, dia bangun juga, pakai baju sambil ngelus rambutnya yang berantakan. Sepanjang perjalanan ke kos, kita diam-diaman, gak ada canda, gak ada pelukan kayak biasanya. Hati aku berat tapi juga mulai sadar, cinta bisa buta, tapi luka terus-menerus bisa bikin mata melek pelan-pelan. Siang itu, pabrik lagi lumayan longgar, lagi nunggu bahan dateng, aku duduk santai di pojokan ruang istirahat. Tiba-tiba datang cowok baru, teknisi yang katanya baru pindahan dari cabang Semarang. Namanya Randy, masih muda, gaya bicaranya santai tapi sopan, senyumnya juga ya, lumayan manis, bikin aku senyum balik. Devi ya? Katanya sambil duduk di sebelah. Aku angguk. Iya, baru masuk sini ya? Iya, baru 2 minggu tapi kayaknya baru lihat kamu sekarang. Aku senyum. Aku shiftnya beda mungkin. Ngobrol sebentar, lalu dia minta tukeran nomor dan aku kasih. Entah kenapa aku gak ngerasa bersalah. Mungkin karena aku capek nunggu Mas Agung yang tiap janji tinggal janji.
Atau mungkin karena Randy bikin aku ngerasa kayak dilihat lagi. Sejak saat itu, Randy sering chat. Tapi tiap abis chat, langsung aku hapus takut ketahuan Mas Agung. Soalnya, dia masih sering cek HP-ku kalau lagi main ke kos. Minggu itu, Mas Agung bilang gak bisa dateng katanya, harus urus anaknya yang sakit. Aku cuma jawab singkat, "Oke Mas, semoga cepat sembuh ya." Dan malamnya, tiba-tiba Randy ngechat nawarin ngajak jalan. "Temenin aku keliling kota dong, aku belum hafal arah sini," tulisnya. Aku bimbang, tapi akhirnya bilang, "Iya." Kami jalan naik motornya Randy, keliling kota, mampir makan di tempat sederhana. Randy cerita soal hidupnya, dan aku pun cerita sedikit tentang kampungku. Gak ada pegangan tangan, gak ada rayuan aneh-aneh, tapi rasanya hangat. Pas aku minta pulang jam 9 malam, Randy langsung nganterin tanpa banyak tanya. Tapi entah kenapa, besoknya Mas Agung langsung marah-marah pas ketemu aku di pabrik. "Jadi, bener kamu jalan sama cowok lain, Vi?" Aku kaget. "Mas dapet dari mana? Temen lihat kamu boncengan sama teknisi baru itu, kamu pikir aku gak tahu?" Aku cengengesan berusaha santai. "Lah Mas, aku cuma nemenin dia muter kota, dia kan orang baru, belum kenal jalan." "Tapi kamu tahu aku gak suka." Aku diam padahal di pikiranku, "Mas, aku juga gak suka nungguin janji palsu." Beberapa minggu setelah terakhir ribut kecil sama Mas Agung, aku dengar kabar dari teman pabrik. Katanya Mas Agung kecelakaan motor pas pulang kerja. Parah, kakinya patah, harus bed rest berbulan-bulan. Awalnya aku kaget, bingung mau ngapain, pengen nengok, tapi dia gak pernah hubungin aku. Bahkan sekadar ngabarin lewat temen pun enggak, seolah aku ini siapa. Padahal selama ini aku yang selalu ada buat dia, yang nurut apa aja yang dia minta, yang percaya semua omongannya. Hari demi hari lewat, gak ada chat, gak ada telepon, gak ada kabar, dan anehnya, aku mulai terbiasa. Awalnya, tiap malam nangis mikirin bodohnya aku. Mau-maunya diajak berhubungan berkali-kali, padahal tahu dia udah punya istri. Mau-maunya aku percaya janji-janji yang gak pernah ditepatin. Tapi lama-lama, rasa itu berubah. Jadi, kayak luka lama yang perlahan kering sendiri. Di saat itu, Randy makin sering nyamperin aku. Gak pernah maksa, gak pernah nyentuh tanpa izin. Cuman nemenin ngobrol, bercandaan. Kadang cuma duduk bareng di warung depan pabrik sambil ngopi. Aku jadi ngerasa tenang tiap deket Randy. Mungkin ini waktunya aku buka hati lagi. Gak tahu bakal kayak apa nanti, tapi aku udah cukup kenyang dibodohi sama janji-janji kosong. Dan kalaupun Randy ternyata juga gak serius, setidaknya aku gak ngasih semuanya kayak ke Agung dulu. Biar aku yang jaga bener-bener, kali ini jaga diri, jaga hati. Akhirnya, setelah sekian lama deket, aku nerima Randy jadi pacarku. Aku butuh waktu, gak gampang buat percaya lagi sama cowok setelah semua yang aku alami sama Mas Agung. Tapi Randy beda. Dia gak pernah maksa, gak pernah make rayuan murahan. Dia datang bawa ketulusan, bukan janji-janji manis yang gak pernah ditepati. Dan yang bikin aku makin yakin, baru 2 minggu jadian dia ngajak aku main ke rumahnya. "Besok minggu kamu kosong kan?" tanya Randy pas kami duduk berdua di warung depan pabrik. Aku angguk. "Kenapa emangnya Mas?" Dia senyum kecil. "Main ke rumah yuk, kenalan sama ibu sama adikku, sekalian makan siang di sana." Hari-hari berlalu, aku tertegun. Agung dulu bahkan nyuruh aku sembunyi kalau istrinya nelpon. Tapi Randy malah ngebet pengen ngenalin aku ke keluarganya. Dan bener aja, minggu siang itu aku datang ke rumah Randy. Disambut ibunya yang ramah banget, ditawarin makan, ngobrol ngalor ngidul, rasanya hangat kayak bukan orang asing. Randy duduk di sebelahku terus.
Sesekali genggam tanganku diam-diam di bawah meja. Hati ini hangat, adem. Gak lama setelah itu, aku pun ngajak Randy ke kampung, ketemu ibu. Aku deg-degan setengah mati, takut ibu masih menganggap aku anak kecil. Tapi begitu Randy nyalamin ibu, bantuin bawa beras dari dapur, ikut nimbrung ngobrol sama tetangga, aku bisa lihat mata ibu yang perlahan luluh. Dan waktu kami duduk berdua di teras rumah, ibu ngomong pelan sambil ngelus punggung tanganku. Kalau dia niat baik, kamu jaga baik-baik ya, Le. Jangan sampai kamu lukai lagi hatimu sendiri. Aku angguk pelan, nahan air mata. Randy janji nerima aku apa adanya. Nggak nanya masa lalu, nggak maksa cerita, cukup tahu dan cukup ngerti. Dan kali ini aku ngerasa kayak bener-bener dicintai. Waktu itu aku bener-bener ngerasa udah ketemu orang yang beda. Randy yang sopan, ramah, deketin aku dengan cara yang tulus. Tapi ternyata, cowok tetaplah cowok. Beberapa minggu setelah makin dekat, di suatu malam yang dingin, dia bisik ke aku waktu kami duduk berdua di kamar kos. Devi, kita pasti bakal nikah kan? Kamu percaya aku kan? Aku diam, memandang matanya yang teduh, dan waktu dia mulai pegang tanganku lebih erat, aku ngerti maksudnya. Malam itu, aku nurut. Bukan cuma karena cinta, tapi juga karena aku takut masa lalu kembali jadi beban. Aku gak mau Randy tahu semuanya dan tiba-tiba pergi. Tapi yang bikin aku kaget, besoknya Randy justru makin lengket, makin perhatian. Bukan menjauh, malah makin jaga aku kayak barang berharga. Dia sering bilang, aku sayang kamu orang yang bakal nemenin aku sampai tua nanti. Dan entah kenapa aku percaya. Beberapa minggu kemudian, keluarga Randy datang ke rumah. Ibuku masak besar hari itu, suasananya rame dan penuh haru. Di ruang tamu yang sempit tapi hangat itu, dua keluarga duduk bareng, ngobrolin tanggal pernikahan. Aku diam di dapur tapi bisa dengar tawa dan canda dari ruang depan. Itu hari yang gak bakal aku lupa. Dan akhirnya, aku dan Randy nikah. Kami mulai dari nol, hidup sederhana, kadang ada ribut-ribut kecil, tapi pelan-pelan semua berjalan. Lalu 1 tahun setelah menikah, aku melahirkan anak pertama kami. Senyumnya mirip banget sama Randy. Setiap lihat anakku tidur di pelukan, aku suka senyum sendiri. Kadang masih suka keinget masa lalu, semua kebodohan, semua luka. Tapi aku udah gak sedih lagi, karena sekarang aku merasa udah ada di tempat yang bener, di pelukan orang yang memilihku dengan segala kisahku yang gak sempurna. Randy mungkin bukan cinta pertamaku, tapi dia adalah orang pertama yang benar-benar melihat aku, menerima aku, dan memilih bertahan bersamaku. Bukan cuma di saat aku cantik atau tertawa, tapi juga di saat aku rapuh dan penuh dengan cerita kelabu. Sekarang, setiap pagi aku bangun, ada tangan kecil yang nyenggol pipiku. Anakku, darah dagingku, bukti bahwa aku pernah jatuh, tapi bisa bangkit dan punya kisah baru. Aku sama sekali gak pernah nyesal atas apa yang udah terjadi. Karena, tanpa masa lalu itu, aku mungkin gak akan tahu caranya menghargai kebahagiaan yang sekarang aku punya. Dan aku tahu satu hal, sekarang aku sudah jadi aku yang baru. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.
Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.